Sudah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari subuh yang penuh barakah, yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya orang-orang hamba-hamba Allah yang melangkahkan kakinya menuju masjid, menuju rumah Allah untuk beribadah subuh, bermunajat, beristighfar di waktu ashar, di waktu sahur sebelum subuh. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah dan yang juga insyaallah akan mendapatkan cahaya yang akan menerangi kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah dan juga kepada DKM Masjid Ar-Rahman yang memperkenankan saya untuk dapat bersilaturahim, bertatap muka dengan jamaah sekalian. Mungkin kita sudah mengenal siapa itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ini Nabi yang paling dikenal oleh umat Islam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam setiap salat kita, apakah di tahiyat atau tasyahud awal, terutama lagi tasyahud akhir, setiap salat fardu dan salat sunnah, kita wajib membaca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nama Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan salawat satu paket. Karena Nabi Ibrahim ini adalah Abul Anbiya. Nabi Ibrahim ini adalah sosok ayah dari banyak para nabi
di kalangan Bani Israel dan juga dari suku Quraisy. Karena suku Quraisy, sukunya Nabi kita Muhammad SAW dari Bani Hashim, itu juga bermuara asal usulnya, nasabnya kepada Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau nabi-nabi Bani Israel itu dari putranya, keturunan siapa? Nabi Ishak. Ibrahim punya anak putra namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Yakub punya anak Yusuf, terus sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, sampai kepada Sulaiman, sampai kepada Daud, sampai kepada Zakaria, Yahya, Isa. Isa ini nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Sebelum kenabian itu, kerasulan dari kalangan Bani Israel ini dialihkan, dipindah dari jalur Nabi Ishak, lalu kemudian Allah pindah kepada keturunannya Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, ana da'watu abi Ibrahim, saya ini adalah jawaban doa ayah saya. Ya, perhatikan kalimatnya. Ayah saya itu adalah Ibrahim. Bukan berarti ayah kandung langsung, tapi yang disebut dengan ayah di dalam hadis itu adalah ayah ideologis dan juga ayah secara nasab, karena nasabnya Abdillah, ayahnya Nabi Muhammad SAW, itu terus bersambung ke atas sampai Adnan, sampai Nabi Ismail, dan Ismail ini adalah putra pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ana da'watu abi Ibrahim, saya ini diutus oleh Allah adalah berkat doanya Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim kepada Allah sehingga Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW di akhir zaman? Bisa dibaca di dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Selesai Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Al-Baqarah 127. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah, bersama putranya Ismail. Mereka ketika selesai membangun fondasi Ka'bah itu berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah amal kami ini. Jadi yang paling penting setelah kita beramal adalah berharap supaya amal kita diterima oleh Allah. Ini pendidikan tazkiyah yang pertama. Apa itu tazkiyah? Sesuai tema kita pada kajian subuh ini adalah tazkiyah, pendidikan tazkiyah Nabi Ibrahim. Itu artinya tazkiyah ini adalah penyucian jiwa. Dari kata apa? Zakka yuzakki. Akar katanya zaka yazku, zakatun. Zakat yang Bapak Ibu keluarkan setiap tahun sekali, seperti halnya puasa Ramadan setahun sekali. Zakat itu artinya suci dan tumbuh. Apa artinya? Suci dan tumbuh. Suci karena harta zakat yang kita keluarkan ini membersihkan harta kita dari kotoran. Loh, kok bisa? Harta yang kita keluarkan itu membersihkan kita dari kotoran.
Karena di dalam harta Bapak Ibu semuanya yang dititipkan oleh Allah, itu ada harta milik orang lain, yaitu fakir miskin, yaitu ibnu sabil, yaitu orang-orang yang terlilit hutang, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan termasuk mu'allaf, yang ditetapkan dalam surah At-Taubah. Asnaf, bagian-bagian golongan manusia yang berhak menerima zakat. Itu ada haknya mereka. Nah, itu kotor. Kalau kita makan, dosa. Kalau kita simpan, tidak kita berikan ke membersihkan harta kita dari kotoran. Alhamdulillah. Zakat yang kedua juga artinya adalah tumbuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang riba dan menumbuhkan sedekah atau zakat. Itu ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Jadi zakat ini itu tumbuh. Apa tumbuhnya? Hasilnya. Jadi harta kotor yang kita keluarkan itu ibaratnya kita investasikan kepada Allah. Pahalanya nanti akan bertumbuh dan akan dijaga oleh Allah. Lalu harta kita yang kita keluarkan zakat itu, sedekah yang kita keluarkan itu, nominalnya tetap, tetapi bunganya tinggi. Nah, ini bunga yang benar, bukan bunga bank, ya, bukan bunga rentenir. Bunga yang benar itu bunga yang berkembang di sisi Allah. Apa? Dari harta sedekah, dari harta zakat, dari wakaf, dari amal-amal saleh kita berupa harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Itulah harta yang berkembang. Ya, jadi kalau mau bunga jangan di dunia ikut riba, makan riba, tapi dia harus kita berikan untuk di keperluan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, setelah kita beramal, kita harus banyak-banyak berharap agar amal kita ini diterima oleh Allah. Habis sholat, makanya habis sholat itu jangan langsung bubar, jangan langsung jalan keluar. Minimal habis sholat itu kita baca istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena pasti di dalam sholat kita ada kekurangan. Meskipun niat kita sudah, meskipun rukun-rukun sholat kita sudah kerjakan, meskipun sunnah-sunnahnya kita kerjakan, tapi kadang hati kita tidak khusyuk. Perhatian kita tidak fokus. Apa yang dibaca imam kita nggak paham. Betul? Ada yang paham nggak tadi baca imam apa? Nggak paham kan? Minimal kita paham bacaan kita sendiri. Itu ya. Insya Allah. Apa yang kita baca kita paham. Nah, kalau nggak paham itu berarti ada kekurangan. Nah, kekurangan itu bisa kita tambal dengan apa? Dengan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istighfar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini sebagai orang muslim yang berserah diri kepadamu. Dan jadikanlah keturunan kami ummatan muslimah, umat Islam. Jadi nama umat Islam ini bukan baru lahir kemarin sore. Istilah umat Islam ini bukan hadir, bukan baru ada setelah Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita.
Tapi namanya umat Islam itu sudah ada dalam doa pertama sampai akhir zaman, sampai umat Nabi SAW itu disebutnya ummatan muslimah, umat Islam. Siapa umat Islam? Umat yang bertauhid kepada Allah. Nabi Musa bertauhid kepada Allah, Nabi Isa bertauhid kepada Allah. Itulah ajaran aslinya para nabi dan rasul. Ya, terutama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya dari kalangan Bani Israel, semuanya ajaran aslinya itu bertauhid kepada Allah. Maka minta kita kepada Allah. Doa ketiga setelah doa yang pertama apa? Minta diterima amalnya. Yang kedua minta dijadikan dirinya dan keturunannya umat Islam yang berserah diri kepada Allah. Nah ini yang namanya umat Islam ini punya ciri khas apa Pak? Bapak Ibu? Umat Islam ini beribadah itu mengikuti tata cara yang ditetapkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya Nabi Ibrahim. Arina manasikana. Tunjukkan ya Allah kepada kami manasikana, tata cara kami beribadah kepadamu. Karena cara kita beribadah menyembah Allah setelah kita mengesahkan Allah itu bukan sesuai dengan selera yang kita mau. Kita beribadah kepada Allah itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sholat ini itu tata caranya, gerakannya, bacaannya itu sesuai dengan kehendak Allah. Bukan semau kita karang-karang sendiri. Ya, sholat bukan karangan bebas, ya. Zakat bukan karangan bebas, puasa Ramadan bukan karangan bebas. Semua bentuk ibadah mahdhah dalam Islam itu harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, doanya yang ketiga itu apa? Rabbana wab'ats fihim rasula. Wahai Allah Tuhan kami, utuslah ke tengah-tengah mereka, anak cucu keturunanku umat Islam itu, seorang rasul yatlu alaihim ayatika, seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Kitab ini aturan dasar, hikmah itu petunjuk teknis. Nah itu ya kira-kira begitu. Kitab itu adalah Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Nabi akhir zaman, mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisikan petunjuk-petunjuk dari Allah untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Hikmah itu adalah wisdom, ilmu, wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjabarkan dan merinci ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi sudah ada aturannya ini dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana tata cara kita beragama. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, fungsi Rasul di akhir zaman itu adalah wa yuzakkihim. Rasul itu yang diutus oleh Engkau ya Allah kepada umatku di akhir zaman adalah Rasul yang akan menyucikan jiwa-jiwa mereka. Nah ini, maka tazkiyatun nufus, penyucian jiwa itu adalah salah satu misi kerasulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang Nabi Ibrahim, ya, di dalam Al-Quran ini disebut banyak sekali ayat-ayat tentang Nabi Ibrahim. Ada 230-an ayat. Memang yang paling banyak cerita kisah Nabi terdahulu itu adalah Nabi Musa di dalam Al-Quran.
Quran, kurang lebih 600 ayat dalam Quran Nabi Musa. Kisahnya ya, bersama kaumnya, bersama Fir'aun, bersama macam-macam bentuk kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran. Tapi yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini Abul Anbiya. Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi dan beliau yang meletakkan pondasi keislaman kita. Ya. Apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam penyucian jiwa ini penting untuk kita kaji, untuk mendidik diri kita dan juga mendidik keluarga serta umat kita. Ada 3 level yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana menyucikan jiwa kita secara pribadi. Yang kedua, menyucikan jiwa keluarga kita yang menjadi tanggung jawab kita semua. Dan yang ketiga adalah menyucikan jiwa masyarakat. Supaya apa? Masyarakat kita ini negerinya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, di dalam Al-Qur'an hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyucian jiwa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ya, itu misi risalahnya itu disebutkan di dalam surah Al-A'la ya, ayat yang paling terkenal di surat Al-A'la itu apa? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ajaran yang paling dasar di dalam suhufnya Nabi Ibrahim itu adalah ajaran tentang tazkiyah. Beruntunglah orang-orang yang mau menyucikan jiwanya, kata Allah. Itu yang Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Beruntunglah orang-orang yang mau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, orientasi hidupnya. Wa dzakara asma rabbih. Fa shalla, kemudian dia salat menghadapkan wajahnya kepada Allah. Untuk apa? Senantiasa dirinya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Bapak Ibu dirahmati Allah, kualitas Nabi Ibrahim ini enggak main-main. Karena Nabi Ibrahim ini ya, yang bukan yang mencetuskan pertama kali tauhid ya. Kalau yang mencetuskan pertama kali tauhid itu adalah Allah, tapi yang masif di antara nabi dan rasul yang diutus oleh Allah sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang pertama kali, yang paling banyak menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan untuk menegakkan risalah tauhid di atas muka bumi ini adalah Nabi Ibrahim. Paling besar ujian dan cobaannya. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Tuhanmu menguji Ibrahim dengan kalimat. Kalimat itu di dalam kitab-kitab tafsir dimaknai, ditafsirkan dengan apa? Ujian-ujian. Ujiannya Nabi Ibrahim ini banyak. Fa'atammahun, lalu kemudian Ibrahim lulus dalam ujian itu dengan nilai sempurna. Ini. Ya, makanya Nabi Ibrahim itu ajarannya bisa kuat kokoh, diterima oleh banyak umat Islam di seluruh dunia sampai akhir zaman ini. Apa ujian-ujiannya yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim? Nah, inilah pelajaran buat kita, bahwa penyucian jiwa kita itu harus melalui tahapan-tahapan pembersihan, tahapan-tahapan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya Nabi Ibrahim? Ya, ujian Nabi Ibrahim ini ada banyak. Sebelum ketika beliau masih muda, sudah diuji oleh Allah.
Ya. Kemudian setelah itu beliau hijrah. Ada lagi ujian dari Allah. Hijrah dari tanah kelahirannya, dari Kan'an. Dari apa itu namanya? Dari Mesopotamia. Sekarang tempat lahirnya Nabi Ibrahim itu masuk wilayah Turki. Itu ada di daerah namanya di selatan Turki namanya Urfa. Urfa itu wilayah tempat kelahirannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu namanya kota kuno, ya, itu namanya Ur. Orang Turki menyebutnya Urfa. Itu ada tempat kelahirannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan tempat beliau dibakar oleh Raja Namrud ketika beliau masih muda. Kenapa? Karena menentang, ya, kemusyrikan, menentang penyembahan berhala-berhala, patung-patung. Pertama, ujian apa? Menyebarkan tauhid meskipun dia harus, ya, ditentang oleh ayahnya sendiri. Kan banyak cerita-cerita dalam Al-Quran bagaimana Ibrahim ini berdakwah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah. Apakah engkau wahai ayahku Azar, ya, Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, apakah engkau menjadikan patung-patung ini sebagai Tuhan yang disembah? Ya. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sungguh, kata Ibrahim, ini Ibrahim masih muda, araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Aku melihat engkau, menilai engkau dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, itu. Baik, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim ini sejak masih muda itu kritis. Ya, enggak terima akal pikirannya. Kok bisa manusia menyembah patung? Ya. Padahal patung itu dibuat oleh manusia. Kok bisa manusia ini menyembah patung? Padahal patung itu bukan yang memberi makan, bukan beri minum kepada kita, bukan yang menciptakan alam semesta, bukan yang menciptakan manusia, bukan, tidak bisa melakukan apa-apa. Maka itu didebat oleh Nabi Ibrahim. Ya. Apakah kalian bersembah sujud kepada makhluk yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa ngomong? Itu, ya, perkataan Nabi Ibrahim ketika mendebat kaumnya. Subhanallah. Begitu cerdasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, inilah sosok Nabi Ibrahim. Ujian itu lulus sampai beliau masih remaja. Ya, disebutkan dalam surat Al-Anbiya, inna sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Ketika Namrud terkejut melihat 3 patung berhalanya ini dihancurkan, diobrak-abrik, berkeping-keping. Heran dia, siapa yang melakukan perbuatan durjana ini, kata Namrud. Ya. Terus kata sebagian orang, ya, ada yang melihat, menyaksikan, oh itu kita tahu itu ada seorang anak muda namanya Ibrahim. Ya. Dia bawa kapak. Dia hancurkan berhala-berhala itu kecuali yang paling besar. Ya. Yang paling besar itu digantungkan kapak itu. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian membungkam hujahnya, argumentasinya orang-orang musyrikin. Ya. Baik, rahmat Allah. Sampai apa? Beliau kemudian digelandang, digiring, ya, ditangkap, dan kemudian mau dibakar hidup-hidup. Tapi Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu benda yang dingin. Karena api itu wataknya, sifatnya itu apa? Membakar, panas. Ya. Api itu panas, membakar. Tapi kalau Allah yang menciptakan api,
perintahkan kepada api untuk jadi dingin, jadi dingin. Ya, kalau menurut kita hukum fisika, hukum alam menurut manusia ini nggak mungkin. Ya, namanya api itu membakar. Kalau membakar itu artinya panas. Kalau benda yang dibakar oleh api yang panas berarti kalau benda itu seperti besi atau emas atau apa itu meleleh. Lah kalau manusia dibakar ya pasti dipanggang ya seperti panggang ikan. Ya, kalau di Makassar paling senang saya makan ikan. Ya, sama kongro. Nyebutnya kondro atau kongro. Ya, itu kan kalau N-nya itu eng ya. Ya. Jadi dibakar. Yang namanya dibakar gosong. Pasti ada gosongnya walaupun tidak gosong semua. Ya. Sebab kalau bakar ikan kan kita hati-hati tetap saja namanya itu dibakar, dipanggang itu pasti ada bekas panggangannya itu hitam. Ya. Ini Nabi Ibrahim. Allah yang menciptakan api, yang menetapkan hukum alamnya untuk api itu adalah membakar, ya, melelehkan dan menggosongkan manusia kalau dibakar, ya, bahkan bisa jadi tinggal abunya saja. Ya, kalau di dalam tradisi umat agama lain kan ada yang orang mati dibakar, ya kan? Nah itu, jadi tubuhnya hancur, tulangnya hancur, tinggal jadi apa? Abunya. Nah, itu abunya itu yang disimpan ya. Nah, itu untuk misalnya kalangan etnis tertentu ada yang dibuang ke laut, ada yang ditanam di tempat masing-masing. Ya, itu kemudian suka mereka lakukan ritual-ritual seperti itu. Ya, itu bukan urusan kita, ya. Bukan urusan kita. Kalau menurut kita itu nggak benar. Ya. Tapi kita bicara di sini adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalaman, bukan hanya dingin tapi memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Lulus Nabi Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini hijrah. Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu sayahdin. Ibrahim akhirnya memutuskan hijrah dari dari Mesopotamia, dari perbatasan Irak Turki yang sekarang di zaman ini. Kemudian beliau hijrah ke mana? Ke Kan'an, yaitu ke Baitul Maqdis. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disitulah Nabi Ibrahim kemudian berkeluarga, membangun keluarga. Nah, di sini periodenya yang kedua, ujiannya, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Bagaimana Nabi Ibrahim ini membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang menanamkan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ingin punya anak, punya keturunan, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah untukku anak-anak keturunan yang saleh. Berjuang berdakwah Nabi Ibrahim siang malam, puluhan tahun, ratusan tahun, beliau belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau bermohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah untukku anak cucu keturunan yang saleh. Bagaimana caranya? Ibrahim sudah menikah dengan Sarah. Ya. Sarah belum dikasih anak. Ya. Maka lalu kemudian Sarah yang memberikan saran kepada istrinya Ibrahim ini untuk Ibrahim ini menikah lagi. Ada pembantunya, ada budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir ketika Nabi Ibrahim berdakwah ke negeri Mesir, karena dari Palestina, Kan'an itu ke Mesir itu sudah dekat. Walaupun kalau berjalan kaki tetap jauh, tapi sudah bertetangga itu. Antara Gunung Sinai yang ada di Mesir dengan wilayah Palestina yang berbatasan langsung dengan Sinai itu adalah Gaza. Ya, itu masuk ke situ Nabi Ibrahim. Kemudian berdakwah kepada raja-raja Mesir,
Waktu itu namanya, gelarnya belum Fir'aun ya, bukan Fir'aun, entah apa namanya. Beda-beda setiap generasi. Di zamannya Nabi Yusuf itu disebutnya Aziz, Imra'atul Aziz, ya, bukan disebut Fir'aun. Ya, qalal maliku tuni bihi. Ya, disebutkan ketika Nabi Yusuf di dalam penjara, raja itu disebutkan Al-Malik, bukan Fir'aun. Fir'aun itu disebut untuk era raja yang memerintah di Mesir pada zamannya Nabi Musa. Wa qala Fir'aunu wa qala Fir'aun. Ini yang perbedaannya, ya. Nah, ketika beliau dakwah di Mesir, ya, raja ini tidak menerima Islam, tidak menerima ajaran tauhid Nabi Ibrahim, tapi berbaik hati, ya, memberikan budak, ya, budak wanita untuk membantu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, disitulah lalu kemudian Sarah meminta kepada suaminya Ibrahim alaihissalam ini untuk menikah lagi supaya dapat keturunan. Ya, subhanallah. Ada sekarang ibu-ibu yang mempersilahkan suaminya nikah lagi. Pak, woi, Pak, ya, ibu-ibu ada bu, yang persilahkan bu, ya, bapaknya suruh kawin lagi. Ya, ini berat, nggak mungkin bisa terjadi kalau itu. Kalau perempuan normal, ya, perempuan normal nih, itu tidak ada yang mau begitu. Ya, kita saja mau ke Makassar, ya, kaget istri. Kok ke Makassar melulu? Sudah 4 kali kau ke Makassar tahun ini. Ada apa di Makassar? Curiga. Itu baru istri ustad. Ya, apalagi kalau bukan istri ustad, entah kemana-mana pikirannya itu. Ya, 5 kali saya ke Makassar sudah dicatat sama istri. Ya, saya kirim saja flyernya, ini flyernya acara di Ar-Rahman, acara nanti pagi di UNEM, ya. Kemudian saya tidak lama, besok sore saya bilang pulang lagi Jakarta, tenang saja kau. Ya, itu istri. Kalau zaman dulu Nabi Ibrahim dakwah ke banyak negara, ya, itu Sarah ini tidak ada curiga-curiganya bu, hatinya bersih. Kenapa? Karena ditanamkan didik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka itu bapak ini harus jadi pendidik yang baik, pendidik buat keluarganya, pendidik buat istrinya, insya Allah. Dan baiknya suami yang namanya Ibrahim ini, beliau tahu Sarah ini istri yang ikhlas, istri salehah, istri yang mempersilahkan beliau untuk menikah lagi. Tapi untuk menjaga perasaan istrinya, Nabi Ibrahim menikahi siapa? Hajar itu tidak serumah, tidak satu kampung. Ke Mekah. Ya, jalan dari Baitul Maqdis kemana? Ke Mekah. Dulu namanya Bakkah. Ya. Kemudian hamil, beranak di situ, melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, dan lalu kemudian ditinggal oleh Ibrahim. Ibrahim hanya sebentar di situ, mengantarkan istri dan putranya yang baru Allah berikan, hadiahkan, karuniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, fabasyarnahu bighulamin halim. Itu jawaban doa Allah. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, maka Allah jawab, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan putra yang santun, yang lembut, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka terjadilah, ya, apa yang terjadi di Makkah, ditinggal oleh suaminya, Ibunda Hajar berdua saja dengan putranya yang masih bayi, masih kecil. Siapa perempuan yang sanggup menerima seperti ini? Ya, ditinggal berdua hanya dengan anaknya bayi masih kecil. Kemudian di situ lembah Bakkah ini tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air. Bagaimana meninggalkan anak istri di tempat seperti itu? Ya. Tapi
Hajar itu bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, Allahu amaraka bihadza? Apakah engkau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan saya dan putramu ini di lembah ini?" "Iya," kata Nabi Ibrahim. Kalau memang Allah yang perintahkan, kalau memang Allah yang telah menetapkan seperti itu, maka kami yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan membiarkan hambanya kelaparan. Allah tidak akan membiarkan hambanya kehausan. Allah tidak akan membiarkan hambanya dimangsa oleh binatang-binatang buas di tengah gurun pasir. Coba bayangkan. Maka kita ingat firman Allah, bagaimana Nabi Ibrahim mendidik keluarganya, istrinya, anak-anaknya itu, ya, di dalam surah Al-Hajj. Di Quran itu ada surat namanya surat haji. Ya, surat haji. Surat haji ini cerita tentang ibadah haji, asal mula pensyariatan ibadah haji dari kisah itu. Dan di situ disebutkan di dalam ayat 37, ya, 38 dan seterusnya, di mana Nabi Ibrahim itu, ya, memberikan pendidikan kepada putra dan putrinya, kepada putra-putranya, mohon maaf, itu ditinggalkan di lembah Bakkah. Sangat terkenal, ya. Di mana di dalam ayat itu ada disebutkan tentang bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini meninggalkan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, Tuhan kami, sungguh aku telah menempatkan keturunan-keturunanku, anakku Ismail ini beserta umminya, beserta ibunya, biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman di situ. Coba bayangkan. Kalau nggak ada tanaman berarti nggak ada sumber air. Sederhana sekali, ya. Wadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman, kering semua, gurun semua. Subhanallah. Tapi inda baitikal muharram, aku tempatkan anakku, istriku ini, aku titipkan dia di sisi rumahmu. Ya, itu di mana? Ka'bah. Jadi tinggalnya di Ka'bah, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kita, kalau kita mau mendidik anak dengan baik, mendidik keluarga dengan baik, cari rumah yang dekat dengan masjid, yang dekat dengan rumah Allah. Itu paling ideal, ya. Insya Allah. Jadi kemana-mana mau melangkah, ingat masjid, ingat Allah. Mau mengajarkan anak Al-Quran, baca Al-Quran, hafal Quran, mudah, karena dekat dengan masjid, dengan rumah Allah. Mau ikut majelis ilmu, majelis taklim, mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah SAW, menempa keimanan dan ketakwaan, mudah, karena hidupnya dekat masjid. Itu konsepnya Nabi Ibrahim. Kalau pilih rumah, bangun rumah, cari yang dekat dengan masjid. Karena masjid itu apa? Sumber cahaya. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di dalam surat An-Nur Allah mengatakan apa? Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya yang menerangi seluruh langit dan bumi. Ya. Cahaya Allah itu ada di mana? Di dunia ini. Fi buyutin adzinallahu an turfa'. Itu surat An-Nur 35-36. Cahaya itu bisa kita dapatkan di mana? Cahaya Allah yang namanya tauhid, yang namanya iman, yang namanya takwa,
itu ada di dalam rumah-rumah yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau ingin mencas iman, ingin meningkatkan ketakwaan, nah itu harus sering kita berinteraksi dengan masjid, sering kita berinteraksi dengan ahli masjid, sering kita beribadah, membaca Quran, mengkaji ilmu di masjid. Insya Allah itu akan membawa keberkahan, cahaya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak yang dirahmati Allah, apa tujuan Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya dekat dengan rumah Allah? Rabbana liyuqimus shalah, supaya mereka menjadi generasi yang menegakkan sholat. Ini visi berkeluarga. Visi mendidik anak, mendidik istri, mendidik keluarga itu adalah supaya mereka menjadi ahli sholat. Insya Allah. Loh, kenapa anda ahli yang lain? Kenapa anda ahli zakat, anda ahli puasa, ya, anda ahli haji, anda ahli sedekah, anda ahli jihad, anda ahli apa? Ilmu, sains, teknologi dan sebagainya. Itu penting, tapi pondasi akar yang harus ditumbuhkan oleh setiap ayah, setiap pendidik di dalam keluarga, pondasinya adalah sholat. Makanya itu yang diajarkan dalam doa-doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Itulah yang diajarkan oleh ibunda Maryam kepada putranya Nabi Isa alaihi salam. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya. Allah mengajarkan kepada aku, kata Nabi Isa alaihi salam, untuk sholat. Sholat ini pondasi. Semua nabi dan rasul itu, ya, ajaran pertama setelah tauhid kepada Allah adalah mengajarkan tentang sholat. Ini pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sholat itu akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orientasi kita, hidup kita hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Subhanallah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menjadikan prioritas pendidikan anak itu dalam keluarga kita ini adalah ajarkan dia sholat. Insya Allah. Ya, karena kualitas pendidikan yang baik itu dinilai dari sholatnya dulu pertama. Dan nanti yang dihisab oleh Allah di hari kiamat, yang pertama ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah, itu adalah sholatnya. Maka tugas dan tanggung jawab orang tua mendidik anak kita dengan tauhid dan melazimkan, ya, pendidikan sholat di dalam rumah tangga. Ingat doanya orang-orang ahli surga, ya. Mau tahu doanya ahli surga apa? Mau tahu perilaku mereka, apa yang menyebabkan mereka bisa masuk surga bersama keluarganya? Di dalam surah ada dua surat, ada surat Ar-Ra'd, ada surat At-Tur. Aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Mereka ahli surga, ya, ketemu dengan saudaranya, ketemu dengan bapaknya, ibunya, anaknya, kakeknya, cucunya. Itu mereka heran, kenapa kok kita bisa berjumpa di dalam surga ini, satu surga mereka bersama keluarga besarnya. Yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya, apa yang menyebabkan kita ini masuk surga? Kok kakek ketemu anaknya, kakek ketemu cucunya, anak ketemu orang tuanya, ketemu ibu bapaknya, saudara ketemu dengan saudaranya di dalam satu surga yang luasnya, satu surga aja luasnya seluas langit dan bumi. Bagaimana kalau ini klaster surga yang disebut dengan jannatu adnin? Aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Mereka bertanya, apa yang menyebabkan kita masuk surga bersama-sama? Qalu
inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Apa jawaban ahli surga? Kami dulu di dunia senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah dalam diri keluarga kami. Senantiasa kami menanamkan kepada anak-anak kami untuk mereka itu menegakkan sholat. Karena sholat itu adalah hal yang paling asasi, yang paling fundamental untuk menanamkan kepada diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu harus hormat kepada orang tua, iya. Anak harus takzim kepada orang tua, iya. Anak harus berbakti kepada orang tua, iya. Tapi yang kita tanamkan bukan rasa takut anak kepada orang tua. Anak gak boleh takut sama orang tua, ya. Anak itu harus cinta, harus rindu, harus senang dengan orang tuanya, dekat dengan orang tuanya. Jadi kalau kita menanamkan rasa takut kepada anak, kepada orang tua, akhirnya anak ini menjauh, ya, menjauh dari kita. Akhirnya apa? Dia cari teman-teman sepergaulannya yang bisa membuat dia nyaman. Oh, bapaknya di rumah galak, bapaknya di rumah kasar, bapaknya di rumah main apa? Main tangan. Gak boleh main tangan orang tua. Mendidik anak tegas, iya, tapi jangan main tangan. Paham ya? Pakai mulut aja. Kalau keras, pakai mulut aja, jangan pakai tangan. Jangan suka nampar anak, jangan suka pukul anak, ya. Gak boleh. Nanti itu anak kena pengaruh dari perilaku bapaknya, perilaku ibunya. Kalau mendidik anak dengan kekerasan, dengan tangan, itu nanti kejiwaannya tidak stabil, ya. Nanti kejiwaannya tidak normal. Nanti kalau anak ini jauh dari bapaknya, dia biasanya nanti akan berperilaku aneh-aneh, bergaul di luar, ya. Nauzubillah min zalik. Kenapa? Karena tidak nyaman di rumah. Orang tua, terutama bapak, harus dekat dan sayang kepada anaknya, dan dia merasa nyaman dengan kita, ya. Jangan sampai dia menjauh. Insya Allah. Yang penting adalah ditanamkan kepada mereka, anak-anak kita ini apa? Rasa takutnya kepada Allah. Bukan takut sama bapaknya, bukan takut sama ibunya, takutnya kepada Allah. Nah, bapak ini sudah tua, nah ibu ini sudah tua, kamu harus mewariskan dari kami ini apa? Takut kepada Allah, jangan takut kepada kami orang tua. Kamu ini nanti sekolah keluar kota, sekolah keluar negeri, kamu jaga sholatmu ya. Kalau anak kita takut kepada Allah, dia akan jaga sholat 5 waktunya, karena dia takutnya kepada Allah, bukan takut kepada kita. Insya Allah. Tanamkan itu kepada diri anak-anak kita, insya Allah mereka jadi ahli-ahli yang akan menegakkan ibadah sholat dalam kehidupan kita. Kalau anak kita sudah sholatnya bagus, maka insya Allah yang lain-lainnya, cabang-cabangnya itu akan ikut bagus. Akhlaknya jadi baik, pelajarannya jadi baik, sekolahnya jadi baik. Kalau kita, ya, alaihi salam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita ini sudah mulai terang, ya, karena waktu di sini, ya, di Jakarta ini masih gelap. Masih jam 5 kurang, ya. Di sini sudah jam 6 kurang, ya. Itu sudah agak terang. Kita sedikit lagi pembahasan kita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu sifat dan karakter Nabi Ibrahim ini mencerminkan tazkiyatun nufus. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surat Hud, Allah menyebut Nabi Ibrahim itu ayat 72, Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Sungguhnya Ibrahim itu adalah
orang yang penyantun, orang yang senantiasa awahun, senantiasa iba, kasihan kepada hamba Allah. Munibun, senantiasa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ibrahim disebut di dalam surah Hud ini ayat 72? Beliau ini adalah orang yang penyantun, orang yang iba kepada makhluk, kepada hamba Allah. Ketika itu ada malaikat diutus oleh Allah untuk membinasakan, mengazab kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom. Tahu kaum Sodom? Ya. Itu kaum manusia yang suka sesama jenis. Penyuka laki-laki suka dubur laki-laki. Ya, perempuan suka berhubungan dengan perempuan. Nah, itu suka sesama jenis. Itu nggak boleh, dalam Islam haram hukumnya. Ya. Hukumannya keras di dalam Islam. Dan itu sudah dikabarkan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah mengazab, membinasakan kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom. Ya. Nah, Nabi Lut ini masih keponakannya Nabi Ibrahim. Beliau dakwahnya di tepi laut mati. Tahu laut mati? Laut mati itu dia bukan laut sebenarnya, karena dia berada di tengah daratan. Ada di Jordania, dekat Palestina. Ya. Itu danau besar tapi udah seperti lautan. Ya. Itu kalau kita berenang di sana nggak akan tenggelam, nggak pakai pelampung, nggak pakai apa, kita ngapung sendiri. Kenapa? Karena garamnya itu sangat tinggi. Kandungan garam di laut mati ini sangat tinggi. Itu Dead Sea. Dari mana Dead Sea itu ada? Itu karena Allah menghancurkan perkampungan negeri Sodom. Ya, dihancurkan oleh Allah. Ya, dibinasakan oleh Allah. Dengan apa? Dengan Allah mengangkat bumi negeri Sodom ini, lalu kemudian membalikkannya mereka dari neraka yang dibawa oleh burung. Oleh malaikat. Nah, malaikat ini ketika mau datang ke negerinya Nabi Lut, ya, singgah dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Itu diceritakan dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Hud, ya, diceritakan. Singgah. Lalu malaikat ini yang berbentuk manusia dihidangkan jamuan makan. Nabi Ibrahim ini dikenal dengan apa? Beliau ini bukan hanya Abul Anbiya tapi sebagai Abul Midyaf, orang yang suka menjamu tamu. Ya, tamu seperti apapun dilayani dengan, dimuliakan dengan baik dan diberikan makanan yang terbaik. Maka dimasakkan apa? Ijlin samin. Ya. Ayam, bukan ayam ya, itu makanan orang sana, itu anak sapi ya. Sapi, kambing dibakar, dipanggang. Itu Nah, malaikat ini enggak makan. Bingung Nabi Ibrahim, kok tidak makan ini tamu-tamu ini? Biasanya tamu saya kalau makan kambing bakar ya, kondro bakar itu senang. Ya, tapi ini kok nggak mau makan? Ya, malaikat tidak makan kambing begitu. Ya, maka barulah tahu bicara kemudian kami ini adalah malaikat diutus oleh Allah untuk mengazab kaum Sodom. Nabi Ibrahim itu orangnya iba, nggak terima. Yujadiluna fi qaumi Lut. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, Ibrahim itu berdebat ya kepada malaikat-malaikat itu, kalian jangan siksa mereka ya. Dakwahi mereka. Itu saking ibanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu enggak sampai hati, enggak sampai tega ya mendengar bentuk azab yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kaum negeri Sodom ini. Maka berdebat dulu Nabi Ibrahim dengan malaikat itu. Jangan kau timpakan azab. Mestinya begini-begini dulu. Enggak bisa. Ini sudah keputusan Allah. Mereka sudah dinasehati. Mereka sudah diberikan peringatan. Mereka sudah diberikan waktu untuk berpikir. Mereka diberikan ini, itu dan sebagainya supaya sadar. Enggak mau sadar-sadar.
Mau bagaimana lagi? Ini sudah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim itu disebutkan halimun awwahun. Ibrahim itu orang yang lembut hatinya dan ibah ya kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karakter Nabi Ibrahim, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Ya, sama dengan Nabi SAW. Nabi itu nggak bisa melihat umatnya susah. Nabi itu nggak bisa melihat umatnya menderita. Makanya Allah turunkan ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ya, Nabi Muhammad itu orang yang lembut, sayang kepada umatnya, kepada orang-orang beriman. Ya, azizun 'alaihi ma 'anittum, kalau kalian menderita, Rasulullah merasakan penderitaan itu, bahkan beliau lebih sedih daripada kita. Subhanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Nah, yang kedua, yang terakhir, Ibrahim ini punya karakter apa? Ummatan qanitan lillah. Surat An-Nahl ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi tabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Ibrahim ini adalah sebuah umat. Jadi digambarkan oleh Allah, Nabi Ibrahim itu adalah satu orang tapi melambangkan satu umat. Karena yang diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim ini adalah untuk kepentingan umat banyak, orang banyak, sampai hari kiamat beliau ingin menyelamatkan manusia ini dari kekufuran dan kemusyrikan. Beliau menjadi contoh tauladan bagaimana menegakkan tauhid di atas muka bumi ini, bagaimana menegakkan sholat di atas muka bumi ini, bagaimana menjadi suri tauladan. Makanya Al-Quran menyebut uswatun hasanah itu hanya untuk dua orang. Satu kepada Nabi Muhammad SAW, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua untuk Nabi Ibrahim, laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Ibrahim itu menjadi uswah, teladan yang sempurna, yang paling baik buat kita semua, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qanitan lillah, beliau ini orang yang patuh taat tunduk kepada Allah. Hanifan, yang lurus, ya, tidak menceng, tidak bengkok, tidak tidak mencela-mencela. Nabi Ibrahim itu, ya, Nabi Ibrahim itu tegas, tapi tegasnya dia punya rasa iba dan penyayang. Ini hebatnya, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lam yakun minal musyrikin, dia tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Syakiran li an'umi, beliau ini orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah pilih Nabi Ibrahim dan Allah tunjukkan kepada Nabi Ibrahim ke jalan yang lurus. Itulah al-Islam. Itulah kita mohon kepada Allah agar kita ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah, mohon kepada Allah agar ditunjukkan ke jalan yang lurus, jalan yang telah dicontohkan, diwariskan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Demikian tema kita pada kajian subuh kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah silaturahim, ya, saya yang sudah sekian kali, ya, sebelum pandemi juga sudah berapa kali saya kemari. Alhamdulillah baru kita dapat bersilaturahim dengan jamaah Masjid Ar-Rahman pada kali ini. Mudah-mudahan silaturahim kita bermanfaat, membawa maslahat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.